Yogyakarta, daerah istimewa yang memadukan budaya, nilai luhur, dan tata pemerintahan berbasis kemanusiaan. Dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono, daerah istimewa Yogyakarta berkomitmen mewujudkan masyarakat bermartabat melalui visi peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. Visi ini dijalankan melalui Pancamulya, 5 pilar pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada kesejahteraan, keadilan, dan integritas. Dalam semangat visi tersebut, hadir Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Dinas Sosial DIY dalam memberikan layanan bagi wanita yang mengalami permasalahan sosial antara lain perempuan rawan sosial ekonomi, tunasusila, korban kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, dan korban trafficking, guna mendorong kemandirian dan pemulihan sosial. Sesuai dengan visinya, terwujudnya wanita bermartabat, berakhlak, dan mandiri. Tapi realitanya, di tahun 2024 tercatat 21.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Di DIY, angkanya mencapai 1.326 kasus dan terbanyak di daerah Gunung Kidul. Feminisasi kemiskinan, kekerasan fisik, psikis, dan ego sektoral membuat penanganan belum optimal. Padahal cita-cita generasi emas 2045 tergantung pada peran perempuan hari ini. Inilah saatnya bersinergi sesuai Astacita keempat dan visi Pancamulya DIY. Kami mengusung aksi perubahan sinergitas penanganan wanita korban kekerasan di Yogyakarta melalui Sinta Kortika untuk perempuan yang bangkit, mandiri, dan mulia menuju Indonesia emas yang bermartabat. Salam Sinta Kortika. Saya Widianto Esos MP selaku Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menggagas sebuah inovasi bertajuk Sinta Kortika, Sinergitas Penanganan Wanita Korban Tindak Kekerasan. Sinta Kortika merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan oleh Balai PRSW sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas penanganan terhadap perempuan korban tindak kekerasan. Inovasi ini lahir dari kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utama dari inovasi ini adalah membangun dan memperkuat sinergi di antara para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga sosial, layanan kesehatan, aparat penegak hukum, maupun elemen masyarakat lainnya. Semua pihak dilibatkan dalam sebuah sistem layanan yang terpadu, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan korban. Melalui Sinta Kortika, kami berharap proses identifikasi, pendampingan, pemulihan, hingga reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, bermartabat, dan berdaya. Salam Sinta Kortika. Langkah yang dilakukan Balai PRSW dalam aksi perubahan inovasi Sinta Kortika antara lain: pertama, dimulai dengan konsultasi bersama mentor untuk mendapatkan arahan dan strategi terbaik dalam implementasi inovasi. Kedua, dilakukan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan, di antaranya Kepala UPT PPA Kabupaten Kota di daerah istimewa Yogyakarta untuk membangun sinergi lintas wilayah. Ketiga,
dibentuklah tim efektif Sinta Kortika melalui surat keputusan Kepala Dinas Sosial DIY sebagai motor penggerak inovasi. Keempat, dilakukan review terhadap standar pelayanan yang diawali dengan review internal, forum konsultasi publik, revisi hingga penetapan standar pelayanan. Kelima, dilakukan penandatanganan maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen Balai PRSW dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Keenam, review SOP yang disesuaikan dengan pelayanan berbasis kebutuhan korban berdasarkan jenis sasaran klien PPKS agar lebih relevan dan efektif. Ketujuh, dibentuk komunitas belajar internal yang fokus membahas tahapan asesmen yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing jenis sasaran klien PPKS. Kedelapan, dilakukan sosialisasi dan workshop membangun komitmen bersama tim sinergitas penanganan wanita korban tindak kekerasan Sinta Kortika yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat komitmen lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi perempuan korban kekerasan serta mengembangkan sinergi antar lembaga dalam upaya preventif dan kuratif kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk kesepahaman antar pemangku kepentingan dengan pembagian peran dan ketugasan masing-masing pihak untuk saling memberikan layanan terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga didukung adanya komitmen tertulis melalui penandatanganan bersama dalam membangun tim eksternal Sinta Kortika. Langkah ke-9 adalah melakukan sosialisasi inovasi Sinta Kortika melalui media digital bekerjasama dengan Radio Star Jogja. Kegiatan ini diharapkan agar informasi Sinta Kortika dapat tersampaikan lebih luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih tanggap ketika melihat wanita yang mengalami kekerasan dan dapat dengan mudah memberikan bantuan dalam mengakses sumber-sumber pelaporan maupun penanganan tindak kekerasan. Kerjasama yang baik dengan melibatkan semua pihak dapat mengoptimalkan proses pemulihan korban sehingga nantinya dapat kembali ke masyarakat secara mandiri dan berfungsi sosial. Melalui 9 langkah nyata ini, Balai PRSW berkomitmen menghadirkan layanan perlindungan yang lebih tanggap, tepat sasaran, dan bermartabat, sejalan dengan visi kemuliaan martabat manusia Jogja. Saya Endang Padmintarsi, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku mentor dari Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, mendukung penuh adanya inovasi Sinta Kortika, sinergitas penanganan wanita korban tindak kekerasan. Besar harapan saya dengan adanya inovasi tersebut, kolaborasi multisektor dalam penanganan korban tindak kekerasan wanita, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, lebih bersinergi. Semoga inovasi ini menjadi langkah nyata dan komitmen dalam pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sukses. Saya Arif Sihati, anggota Komisi D DPRD DIY. Arif Gunadi, anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Saya Wiwi Widyastuti dari anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Saya Dr. Andes Wahyu Nugroho MSI. Saya Putra Lambang Nugraha, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo. Saya Prima Walani, Kepala UPTD BPA Kabupaten Sleman. Saya Ibda Apri Sawitri, Kanit BPA Satreskrim Polresta Yogyakarta. Sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Kidul. Unit BPA Polres Gunung Kidul dengan tekad mendukung penuh Aksi perubahan Sinta Kortika. Sinergitas penanganan wanita korban tindak kekerasan. Program ini memperkuat penanganan korban kekerasan melalui sinergi multisektor. Sebagai kolaborasi strategis untuk perlindungan perempuan
korban kekerasan di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Dinas Sosial DIY melayani, beratasi.